Ibu Jumiati SPD MPD untuk Microsoft Form dan OneDrive-nya. Nanti insya Allah kita lanjutkan seperti biasa, langsung tata cara pengumpulan tugas dan juga untuk tanya jawab sama redeem kodenya untuk D2 ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah lihat sebagian tugas. Jadi kalau ada yang masih dinilai 80 atau 60 ya, itu kan untuk transkrip Mac kan 5, transkripnya ada 5. Jadi satu transkrip itu nilainya 20. Ditambah hari ini 2, tambah 2 kursus yang Bapak Ibu kerjakan berarti 80. Tinggal besok redeem code D3 20 berarti nah nilainya penuh Bapak Ibu ya 100. Nah, kalau Microsoft Teams kan mohon maaf sepertinya masih kendala di server Guru Inovatif Bapak Ibu. Jadi akun kita ini belum bisa membuat kelas tim, tapi terkadang di peserta yang di tempat yang lain ada yang bisa buat. Jadi sepertinya pas momen-momen tepatnya itu kayaknya kurang saya ya. Ada yang kemarin ngerjakan malam itu alhamdulillah bisa buat gitu ya, buat Teams-nya seperti yang di kelas siang itu, sesi siang itu yang Pak Jumeri itu sudah bisa buat ya itu. Mungkin itu dari saya. Kita mulai karena sudah 10.15. Saya persilakan kepada Ibu Jumiati untuk menyampaikan materi yang saya persilakan Bu. Baik, terima kasih ya Bapak Muhammad Taufik. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua ya, tetap semangat untuk berbagi, untuk belajar bersama mengenai pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran. Insya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana kita mengelola Microsoft Forms dan OneDrive Bapak Ibu. Saya izin berbagi layar ya Bapak Ibu semua. Ya silakan Bu. Ya tampak sudah Bu. Jadi Bapak Ibu, untuk memulai dari membuka Microsoft Forms itu kita bisa mengetikkan pada browser ya. Browser yang bisa kita gunakan adalah browser Chrome atau browser Edge. Browser Edge ini yang dari Microsoft. Jadi Bapak Ibu bisa dalam menggunakan browser Chrome ini diketikkan office.com ya. Jadi portalnya itu adalah selalu office.com Bapak Ibu. Jadi bisa kita tambahkan di sini, kita ketikkan adalah office.com. Nanti Bapak Ibu bisa ketikkan. Jadi untuk masuk ke dalam Office 365 ya, itu menggunakan portal office.com. Nah, ketika kita membuka di sini ada dari atas dari kiri sini ya. Di sini ada tampilan-tampilan. Di sini ada lambang W ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada pada Office 365 ya. Jadi bukan hanya Microsoft Teams, di sini ada Word, Excel, PowerPoint. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal Word, Excel, PowerPoint yang selama ini kita kenal, yang versinya offline itu juga adalah bagian dari Microsoft. Hanya saja yang Office 365 ini adalah Word, Excel, PowerPoint-nya ini dalam bentuk offline, dalam bentuk online maksud saya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini juga ada Outlook. Nah, Outlook ini sama seperti kita mengirim email ya. Jadi Outlook itu menggunakan seperti ini. Jadi kita bisa mengirimkan email. Nah, itu menggunakan Outlook. Saya kembali lagi. Nah, kemudian di sini ada OneDrive, nanti juga akan kita bahas. Ada OneNote ya, juga di hari terakhir insya Allah. Ada SharePoint.
Nah, kemudian ada Teams. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau kita masuk menggunakan versi web, maka Teams-nya ada di sini. Jadi nanti kita klik, kemudian nanti kita bisa pilih use web, versi web. Kalau kita menginstal berarti versi desktop. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Teams di handphone, itu berarti versi mobile. Jadi artinya kalau yang sibuk ya, mungkin bisa kita simpan Teams kita di handphone kita. Jadi di mana kita berada, kita bisa mengecek ya Teams atau kelas-kelas yang kita ada. Kemudian ada Sway ini seolah besok ya. Nah, yang ini ada yang kita bahas yaitu form. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik formnya ya. Bisa diklik formnya. Saya sudah mengklik tadi, saya sudah persiapkan. Nanti kalau sudah terbuka seperti ini. Tinggal diklik formnya, Microsoft Form. Nah, ini kalau saya sudah pernah membuat dengan akun Guru Inovatif, ini adalah form yang pernah saya buat. Kalau kita akan membuat baru, Bapak Ibu di sini ada titik yang opsi baru, ini bisa diklik di sini. Nah, di sini ada formulir baru, ada kuis baru. Kalau kita ingin membuat formulir, apa perbedaan antara formulir dengan kuis? Kalau formulir itu biasanya angket, kuesioner, jajak pendapat ya, atau formulir pendaftaran siswa baru. Nah, itu kita bisa gunakan formulir baru. Tapi kalau untuk kuis baru itu mungkin untuk ulangan harian, ulangan semester ya, atau penilaian lainnya yang memerlukan poin atau memerlukan nilai, itu kita menggunakan kuis baru. Saya akan mencoba berbagi bagaimana dulu untuk membuat formulir baru. Jadi kita klik Bapak Ibu formulir barunya ya. Klik formulir barunya. Nah, di sini ada pertanyaan, berarti kita akan menyiapkan pertanyaan, ada respon ya. Respon ini berarti nanti akan terlihat jika sudah ada yang menjawab, akan terlihat berapa responnya. Kemudian ada pratinjau di sini, di atas sini ada pratinjau. Pratinjau ini untuk melihat tampilan dari form kita sebelum kita bagikan ke siswa ya, atau dibagikan ke responden. Kemudian ada tema ini untuk mempercantik tampilan dari formulir yang akan kita buat. Ada bagikan, ini nanti proses membaginya. Ada titik 3. Nah, titik 3 ini berisi pengaturan. Nanti kita harus siapkan pengaturannya nanti. Nah, ini adalah pengaturan-pengaturan untuk form ini. Kita kembali ke sini, ke formulir. Di sini adalah untuk judul, Bapak Ibu ya, untuk judulnya. Kemudian yang untuk di sini ada tanda tambahkan baru. Ini ketika kita ingin membuat pertanyaan bentuknya seperti apa, nanti kita klik. Nah, ini ada pilihan-pilihannya. Apakah berbentuk pilihan, berarti ini berbentuk pilihan ganda, baik itu satu pilihan jawaban ataupun beberapa pilihan jawaban. Ada teks, ini berarti untuk tipe-tipe soal esai ataupun jawaban pendek. Nah, ini ada berupa penilaian ya. Kemudian ini yang tanggal ini berarti pertanyaan yang memerlukan tanggal ya. Kemudian kita bisa klik lagi, ini jenis pertanyaan lainnya. Nah, ada peringkat, ada Likert, ada pengunggahan file, ada net promoter score, kemudian ada bagian. Nanti kita mulai di sini untuk mempercepat ya, saya ada menyiapkan format Word-nya untuk survei. Ini saya buat, saya lihat dulu di sini surveinya. Saya akan membuat contohnya ini ya Bapak Ibu ya, saya akan membuat survei yang berjudul seperti ini. Survei workshop Microsoft Office 365, saya copy ya, saya masukkan di sini tadi. Nah, di judulnya ini kita pastekan. Kalau Bapak Ibu langsung mengetik juga bisa ya. Kemudian di sini ada gambar untuk mensisipkan gambar. Nah, kalau kita ingin menambahkan gambar, kita klik saja. Nanti akan diarahkan apakah pencarian gambar dari OneDrive atau dari unggah ya. Kalau kita pencarian gambar, kita ketik sini ya, misalkan kita karena terkait dengan Office 365, misalkan saya cari logo Office 365, kita enter aja, nanti akan muncul secara langsung logo-logo yang ada ya.
Nah, seperti ini. Bapak Ibu tinggal milih, misalkan saya pilih yang ini, kita klik aja tadi, kemudian kita tambahkan. Ini lagi proses. Kemudian di sini ada masukan deskripsi. Nah, deskripsinya apa? Misalkan kalau survei, mungkin ya isilah sesuai kondisi yang sebenarnya. Mungkin kita bisa kasih instruksi deskripsinya seperti itu ya. Ini isilah sesuai kondisi sebenarnya ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan pertanyaannya ya. Nah, kita klik tambahannya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan ingin membuat pertanyaan survei ya, di sini ada beberapa pilihan yang mau berbentuk pilihan atau teks atau penilaian seperti tadi ya. Saya lihat lagi ke format saya yang akan saya buat. Di sini misalkan tanggal pengisian survei, saya akan membuat tanggal pengisian survei dulu, kemudian daftar pertanyaannya ya. Ke sini. Kalau tanggal pengisian survei berarti diklik sini, diklik tanggalnya. Nanti dia responden ketika mengisi itu otomatis akan mengisi di sini ya. Mengisi, mengklik langsung tanggal berapa. Kita buat di sini pertanyaannya tadi tanggal pengisian survei. Kemudian di sini ada keterangan ini ya, harus diisi. Nah, ini harus kita aktifkan. Jadi nanti responden kalau kita aktifkan seperti ini, dia tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kedua, sebelum mengisi pertanyaan nomor 1 ini. Tapi kalau kita tidak hidupkan, berarti dia boleh mengkosongkan. Nah, kalau Bapak Ibu harus diisi ya, kita klik sini, kita centangkan. Kemudian ada titik 3, kita bisa lihat di sini, di titik 3 ini, apa sih titik 3 ini? Nah, ini adalah pengaturan lain untuk pertanyaan survei. Ada subjudul, ada tambahkan pencadangan. Jadi kalau kita ingin, misalkan ada subjudulnya, ada judulnya, kemudian ada, kalau klik ya, kita klik subjudul, misalkan nah, ada tanggalnya, ada di sini keterangan-keterangan yang memerlukan dari pertanyaan itu. Nah, maka kita klik subjudul. Kalau kita tidak inginkan, kita tidak usah centang seperti ini, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, tambahkan baru lagi. Nah, misalkan setelah pengisian tanggal ini kita ingin memberikan section. Section itu adalah bagian, jadi pemisah antara pengisian tanggal dengan pertanyaannya. Nah, ini kita membuatnya seperti ini. Kalau di kuis itu biasanya mengisi identitas diri dulu gitu ya, nama, kelas, kemudian setelah itu berikutnya adalah baru bagian-bagian soalnya. Ini Bapak Ibu tinggal mengklik yang bagian ini. Nah, tinggal kita isi apa bagian terpisah dia. Yang tadi ini bagian yang pertama, ini adalah bagian yang kedua. Ini tinggal kita isi. Misalkan mau kita isi bagian judulnya juga bisa, tidak juga tidak apa-apa. Kita isi misalkan di sini bagian untuk pertanyaan survei. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan baru lagi. Saya lihat lagi. Nah, di sini saya akan membuat pertanyaan yang berbentuk seperti ini ya. Bagaimana pendapat Anda tentang materi? Nah, saya copy saja. Karena tadi berbentuk beberapa pilihan, maka kita memilih yang bentuknya adalah pilihan. Ibu ya, kita klik pilihan, kita masukkan pertanyaan yang kedua. Nah, tadi ya. Nah, ini tadi untuk option pilihannya bisa kita masukkan ya. Jadi ini pertanyaannya yang jawabannya adalah merupakan berbentuk option pilihan. Kita bisa pilih, ketikkan di sini. Sangat puas. Misalkan option keduanya puas. Nah, kalau kita ingin menambah, tinggal diklik sini, tambahkan opsi.
netral. Tambahkan opsi lagi, misalkan kurang ya, kurang puas. Kemudian tambahkan lagi terakhir misalnya tidak puas. Nah, ini berarti karena ini tidak perlu jawaban ganda, jadi jawaban gandanya tidak usah diklik, kemudian harus diisinya kita entrang. Nah, di sini ada keterangan tambahkan opsi lainnya. Tambahkan opsi lainnya ini memerlukan jika jawaban kita itu ada beberapa alternatif ya, pemilihan jawabannya, maka bisa kita tambahkan opsi lainnya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini yang berikutnya pertanyaan saya seperti ini, materi apa yang disampaikan oleh trainer? Ini berarti ada beberapa jawaban ya. Berarti kita memilih yang bentuk tambahkan baru, kita pilih yang pilihan masih karena bentuknya seperti itu, kita pastekan materi apa tadi, misalkan materinya Microsoft, misalkan Teams ya, Teams, tambahkan baru, misalkan saya copy Microsoftnya. Microsoft Teams. Akan Microsoft Form. Tambahkan opsi lainnya, misalkan OneDrive. Akan lagi saya isi Sway. Nanti kan kalau materi apa, berarti kan ada beberapa pilihan. Berarti nanti bisa mencentang Microsoft Form dan OneDrive. Berarti kita memilih jawaban ganda. Jadi jawaban gandanya ini kita aktifkan, Bapak Ibu ya. Kita aktifkan. Nah, nanti dibentuknya seperti ini. Jadi berbeda dengan yang pilihan ganda tadi. Jadi nanti bisa pesertanya atau siswa kita memilih beberapa pilihan. Ya, nanti kita lihat pratinjaunya ya. Selanjutnya, sekarang yang berbentuk pendapat ini ya. Bagaimana pendapat Anda tentang kelebihan kekurangan? Berarti jawaban yang memerlukan di sini jawaban panjang ya. Nah, ditambahkan baru. Berarti pertanyaan bagaimana kelebihan kekurangan berarti teks ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih teks. Berarti jawaban panjang. Kita aktifkan jawaban panjangnya. Ini soal yang berbentuk esai ya, jadi jawaban panjang. Kalau misalkan cuma mengisi nama, misalkannya nama siswa, berarti itu jawaban panjangnya tidak usah diaktifkan. Jadi dia hanya jawaban pendek. Selanjutnya, bentuk yang berikutnya, seberapa puas. Nah, ini seberapa puas. Berarti ini kita tambahkan baru. Kalau seberapa puas berarti adalah penilaian ya. Misalkan seberapa bagus sinyal saat Anda menelpon hari ini. Nah, itu ya berarti penilaian. Nah, ini bisa kita masukkan di sini pertanyaannya. Nah, seberapa puas misalkan dengan materi hari ini ya. Bisa dimasukkan. Nah, Bapak Ibu kalau ingin menghapus pertanyaannya di sini ada hapusnya ya. Nah, di sini untuk yang berupa pendapat, di sini ada simbolnya, ada bintang, ada juga nomor. Nah, tinggal kita pilih mau yang mana. Kemudian tingkatannya dari 5 sampai 10 ya, dari 1 di sini. Kalau kita terus ke bawah ini ada 7, 8 sampai 10. Terserah Bapak Ibu, misalnya kita mau milih sampai tingkatannya 7, kita klik aja 7. Nanti bintangnya ada 7. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini yang berbentuk pendapat ya.
Kemudian bagaimana pendapat Anda? Nah, kalau ini kita akan meminta pendapat langsung dua ya, dua trainer dan host. Berarti kita memilih tipe pertanyaannya, tambahkan baru, kita pilih yang berbentuk Likert, Bapak Ibu. Jadi kalau dia beberapa pertanyaan langsung ya, memberikan penilaian kepada beberapa topik atau beberapa objek, nah ini bisa kita pilih Likert. Kalau peringkat ini hampir sama dengan pilihan ganda, yang saja dia berurutan dari kecil ke atas atau dari kecil ke besar atau dari tingkatan yang besar ke kecil. Nah, kita pilih yang Likert. Nah, tampilan Likert seperti ini. Nah, jadi sini kita kopikan pertanyaannya. Nanti bisa kita isi di sini pendapat Anda tentang trainer dan host. Berarti pertanyaan satunya ini kita isikan untuk trainernya. Pertanyaan yang kedua ini tentang untuk hostnya. Nah, kemudian untuk opsinya sama seperti tadi ya. Opsinya berarti sangat puas, bisa kita isikan di sini. Sangat puas. Kemudian puas ya. Netral. Kemudian kurang puas. Kemudian tidak puas kan ya. Nanti respondennya tinggal mengisi. Nah, satu lagi yang berikutnya misalkan yang berbentuk seperti ini pertanyaannya ya. Jadi hampir sama dengan yang di atas, hanya saja di sini berbentuk skala. Skalanya dari 0 sampai 10. Nah, ini kita menggunakan Net Promoter Score, Bapak Ibu. Jadi kita klik di sini. Kalau yang berupa skala itu kita bisa menggunakan Net Promoter Score. Kita klik di sini. Nah, jadi dia berupa skala dari ini ya 0 1 berupa angka-angka ini. Kalau di sini pertanyaannya kalau yang umum, seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan kami, misalkan kegiatan seperti itu. Nah, kalau kita sesuaikan pertanyaan tadi, nah misalnya gini ya, bisa juga seperti itu. Berapa besar kepuasan Anda mengikuti workshop Office 365? Nah, ini berarti dari 0 sampai 10. Kalau sangat puas berarti 10. Berarti di sini kita rubah. Kalau 0 ini sama sekali tidak puas ya, atau sangat tidak puas. Ini ya, kita copy. Sangat tidak puas kan ya. Di sini berarti sangat puas. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang berbentuk pengunggahan file. Jadi misalkan kita ingin siswa kita itu mengirimkan berupa file ya. Nanti kita bisa menggunakan ini, pengunggahan file. Atau laporan kegiatan gitu ya. Setelah melakukan kegiatan, mungkin praktikum atau percobaan, kemudian siswa kita minta untuk mengunggah file dari laporan pekerjaannya. Nah, ini kita klik OK. Kemudian di sini kita bisa apa kita minta ya. Atau misalnya kita buat pertanyaan di sini. Pertanyaan misalkan unggah laporan kegiatan harianmu ya, misalkan gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu batas jumlah filenya ini bisa dilihat ya, ada beberapa file sampai 10. Kemudian batas ukuran satu filenya itu bisa kita lihat ukurannya di sini ya, dari 10 MB sampai 1 GB ya. Seperti itu. Nah, kalau kita rasa sudah cukup, kita bisa ke pratinjau. Nah, sebelumnya ada yang terlupa tadi di tema. Nah, ini temanya
tadi belum kita tambahkan ya. Jadi setelah menambahkan gambar itu supaya tampilan dari formnya ini lebih bagus, kita klik dulu temanya Bapak Ibu. Tambahkan tema. Nah, di sini ide-ide tema yang ada ya. Nah, Bapak Ibu bisa memilih atau ingin menambahkan juga bisa. Nah, ini kita tinggal tambahkan. Misalkan mau menambahkan temanya juga bisa ya, dari gambar. Sini unggah gambar. Nah, jadi mungkin mau tema gambar foto keluarganya, nah tinggal di tema di sini. Nah, saya pilih dari yang ada di sini saja, misalkan yang berbentuk seperti ini. Nah, di seperti ini tampilannya. Nah, kita lihat pratinjaunya. Nah, ini pratinjaunya berarti ya. Ini tampilan yang, nah ini tadi kalau ada sectionnya, maka ada muncul berikutnya. Nah, kita bisa mencoba ya, kita lihat, kita isi saja. Di sini saya isi misalkan sebagai respondennya. Saya isi tanggal hari ini ya, misalkan tanggal 16, berikutnya. Nah, ini misalkan saya isi saja. Materi hari ini, form, OneDrive. Nah, ini yang 2 jawaban pilihan tadi ya, Bapak Ibu. Kalau ini kita nggak bisa, kalau ini cukup 1. Nah, nggak bisa milih double kalau yang ini. Kalau ini mau dipilih semua bisa. Jadi ini, nah kemudian ini yang berbentuk pilihan berbentuk jawaban panjang tadi ya. Nah, bisa diketik misalkan kelebihannya apa ya? Kelebihannya misalkan memperoleh penyimpanan sebesar 1 terabyte misalnya. Seberapa puas? Nah ini ya yang berbentuk puas ya, tinggal dicentang. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk unggah file ini hanya bisa dilakukan jika kita menggunakan satu domain yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan membuat form ini dan disebarkan gitu ya, formulir ini disebarkan, ketika yang menerima itu tidak memiliki akun Office yang domain yang sama, misalnya kita guru inovatif gitu ya, dia mempunyai akun tapi akunnya mungkin akun sekolah, dia tidak bisa mengunggah file. Jadi untuk pengunggahan file ini harus satu domain yang sama Bapak Ibu, khusus untuk unggah file. Jadi kalau kita nanti pengaturannya ingin anyone with the link, maka tidak usah menggunakan pengunggahan file. Jadi kalau kita ingin anggap aja saya tidak jadi ya, nanti kita batalkan soalnya. Nah seperti ini, kita kembali lagi. Ini bisa kita hapus. Cara menghapusnya tinggal diklik aja. Nah ini bisa dihapus. Nah, gitu. Sudah siap pertanyaannya? Sekarang kita ke pengaturannya. Di titik 3 ini ya Bapak Ibu, pengaturannya. Di sini ada pengaturan multibahasa, cetak formulir, umpan balik, ketentuan. Nah di sini yang di pengaturan yang penting kita klik. Nah ini pengaturannya yang dapat mengisi formulir ini. Nah siapa? Kalau di sini dicentang hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Berarti ini hanya orang yang memiliki @-nya yang sama. Misalkan kayak kita guruinovatif.com. Ya, nah, kalau kita ingin membagi ke siapa saja, ke yang memiliki akun Office 365 ataupun tidak, misalkan ya. Nah, itu kita bisa memilih yang ini. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Jadi formulir Bapak Ibu ini jika ditemukan oleh siapapun siswanya yang baik itu memiliki satu domain akun ataupun tidak, itu bisa mengisi formulir Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini opsi tanggapannya, ya kita terima tanggapan. Di sini ada tanggal mulai, tanggal selesai. Nah, Bapak Ibu kalau memerlukan bisa dimulai ya. Di sini tanggal selesai juga bisa diisi. Misalkan tanggal selesainya kapan. Nah, bisa diisi di sini ya. Misalkan tanggal selesainya 1 minggu. Nah, jamnya juga bisa diubah jamnya, tergantung keinginan Bapak Ibu. Misalkan ini jamnya. Udah? Kalau kita rasa sudah, tinggal kita bagikan. Nah, ini dibagikan. Nah, otomatis di sini siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Ya.
Nanti tinggal disalin tautannya ya, Bapak Ibu ya, tinggal disalin. Nah, ini contoh untuk form yang berbentuk formulir ya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi, saya akan mencontohkan yang berbentuk kuis ya. Jadi kita kembali ke form sini. Nah, sekarang kalau yang untuk berbentuk kuis, nah jadi Bapak Ibu masuk di sini tadi sudah ya, yang kita buat tadi, survei workshop Microsoft Office 365. Nah, sekarang yang berbentuk kuis, apa sih bedanya antara survei dengan kuis? Nah, kita klik aja ya, kalau yang berbentuk kuis, berarti di sini. Kita klik. Nah, hampir mirip ya, sama sebenarnya ya. Nah, sama aja ininya, untuk tab-tabnya sama ya, pratinjau, tema, bagikannya sama, ini tambahkan barunya juga sama. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, hanya saja nanti yang membedakan di pilihan gandanya. Kalau dia untuk kuis, maka kita diminta mengisi poin. Jadi misalkan soal kita ada 5, karena poin totalnya itu 100, berarti nanti satu soal poinnya misalkan 20 gitu ya. Kemudian ada untuk opsi jawaban benar juga harus kita isi. Itu perbedaannya kalau dia kuis. Kalau survei tidak ada ya, tidak ada poin, tidak ada jawaban benar yang harus kita, jawaban tepatnya yang harus kita centang. Nah, saya contohkan di sini, misalkan saya membuat kuis, anggap aja kita buat kuisnya misalkan ulangan ya, ulangan harian 1 misalkan ya. Nah, kita kasih gambar, kalau tidak juga tidak apa-apa, kita kasih pilih tema, misalkan temanya yang ini, masukkan deskripsinya apa ya. Nah, kalau dia bilang ganda, mungkin jawablah, pilihlah jawaban yang paling benar mungkin ya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, Ibu ya. Nah, kemudian kita tambahkan baru. Kita pilih section dulu, misalkan di sini kita pilih bagian, di sini untuk identitas diri dulu boleh. Sebenarnya Bapak Ibu, Microsoft Form ini diharapkan digunakan untuk yang menggunakan domain yang sama. Jadi nanti tidak ada identitas dirinya. Jadi karena kalau kita mengklik misalkan di sini nama ya, misalkan saya klik di sini ditambahkan baru, misalnya kita klik di sini nama. Nah, nama ini menjadi nomor satunya gitu ya. Nah, kalau kita klik lagi, misalkan tambahkan baru untuk kelas, misalkan kelas. Nah, kelasnya ini jadi pertanyaan yang ke nomor 2. Ya. Nah, jadi sebenarnya harapannya digunakan untuk satu domain yang sama. Jadi kalau kita domain yang sama, itu Bapak Ibu tidak perlu mengisi identitas dirinya, dia akan muncul langsung ya, akan muncul langsung ketika kita mengerjakan, nanti akan muncul domainnya. Jadi akun Office-nya Bapak Ibu itu akan muncul. Nah, karena di sini kita masih belajar ya, mungkin nanti menggunakan akun yang berbeda-beda. Nanti di sini kita bisa aja isi untuk bagiannya. Misalkan bagian yang pertama di sini adalah identitas diri. Silahkan aja, enggak apa-apa. Diri misalkan ya. Nah, di sini ya, ya betul identitas diri. Kita tambahkan identitas dirinya, berarti yang pertama nama ya. Nama. Berarti ini ada kesalahan ya, kalau nama berarti bukan yang berbentuk opsi pilihan, tetapi kalau nama itu harusnya yang berbentuk teks, Bapak Ibu ya. Kita pilih teks. Nah, ini nama misalkan ya, titik 2. Nanti siswa akan mengisi ya. Nah, ini karena dia di sini bukan jawaban panjang, tidak usah kita centang, belum ada poinnya, kita isi ya, diisi.
Tambahkan lagi identitas dirinya, misalkan kelas. Nah, kita kelasnya bentuk ini aja pilihan, nanti dia tinggal mencentang. Kelas, misalkan ya. Nah, kelasnya kelas berapa? Misalkan kelas 10, kelas 11, misalkan ya, satu kelas 12. Nanti dia akan memilih. Mungkin cukup identitas dirinya. Sekarang kita masuk ke section yang berikutnya. Kita klik lagi bagian di sini. Pertanyaan ulangan harian. Nah, kita tambahkan, kita akan memasukkan misalkan yang berbentuk pilihan ganda ya di sini. Berarti pilih sini. Nah, di sini saya mencontohkan yang berbentuk, biasa kalau kuis, kalau soal yang berbentuk narasi atau bahasa, option pilihannya kalimat tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya, tinggal mengetikkan aja. Nah, sekarang bagaimana yang berbentuk equation, sering ditanyakan ya, yang berbentuk matematika. Nah, di sini kita bisa, ini sudah saya buat, kalau mengetikkan langsung juga bisa di formnya. Untuk mempercepat saja, saya copy pertanyaannya. Pertanyaannya saya kopikan di sini. Ini terkait materi matematika karena saya mengajar matematika. Nah, kemudian dilihat dari poin dari soal yang saya siapkan, ada equation-nya di sini ya pada pertanyaan. Nah, ini bisa kita tambahkan, kita copy seperti ini. Kita tambahkan di sub di titik 3 sini, Bapak Ibu, kita klik. Nah, ini ada acak opsi, ada drop down, ada matematika, ada subjudul. Nah, kalau kita mengaktifkan subjudul, maka akan muncul seperti ini. Jadi nanti ini adalah subjudul ini yang pendukung dari soal yang nomor pertama ini ya. Kita kopikan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kan bentuknya belum berbentuk matematika, maka tab untuk matematika. Nah, kelebihan dari Microsoft Form ini dia mempunyai tab untuk matematikanya. Jadi nanti sehingga di option pilihan ini nanti tidak perlu diubah dalam bentuk gambar, langsung kita pastekan saja seperti ini. Atau kita ketik di sini, kita hidupkan di sini. Nah, ini untuk matematikanya ya, tinggal beralih ke matematika. Nah, ini sudah untuk soalnya. Kita kembali ke soal. Nah, bagaimana untuk mempastekan? Jadi ini bisa kita masukkan langsung sekaligus, tidak usah satu persatu ya. Ini kita ini ABCDE-nya ini kita nonaktifkan dulu ya. Sini numberingnya ini. Nah, kita nonaktifkan, baru kita tinggal copy ya. C, kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Ini kalau berbentuk matematika ya. Sebelumnya kalau kita ingin mengcopy, kita beralih dulu ke sini, ke matematika, kita pastekan. Nah, ini seperti ini tadi. Selanjutnya tinggal merubahnya ya, tinggal mengklik seperti ini ya, atau mengenter. Nah, ini sudah equation-nya sudah jadi langsung otomatis ya, Bapak Ibu. Jadi praktis saja. Nah, ini yang tidak dipakai bisa kita hapus. Nah, jangan lupa untuk memasukkan kuncinya ya, kuncinya. Nah, di sini ada diminta, misalnya tadi di sini jawabannya, jawaban tepatnya ini harus kita pilih. Ini seperti itu. Kemudian poinnya, misalkan kita membuat 5 soal ya, berarti kita buat aja misalkan poinnya 20 ya, satu soal 20. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan soal yang berbentuk, ini sudah sama ya, seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang berbentuk seperti ini? Ya. Atau ini dulu, yang ini. Ada soal, ada gambarnya. Nah, nanti tinggal kita copy dulu soalnya. Bapak Ibu sudah paham kalau ini ya. Tambahkan baru, pilihan. Nah, ini kita copy dulu di sini
pertanyaannya. Nah, berikut ini adalah grafik nilai mutlak. Kita perlu menambahkan gambarnya pada soal, berarti tinggal kita tambahkan di sini. Nah, sisipkan gambarnya, kita unggah. Misalkan gambarnya itu ada di file kita ya Bapak Ibu ya, tinggal dipilih aja. Misalkan ada di sini filenya. Kita kembali sini misalkan. Nah, ini soal gambarnya sudah saya jadikan gambar. Nah, itu saya dia nak tambah sini. Jadi kalau soal yang berbentuk gambar seperti ini, Bapak Ibu nanti gambarnya ini di snipping tool dulu ya. Di snipping dulu ya, menggunakan snipping tool bisa ya. Jadi kalau snipping toolnya belum muncul, dimunculkan dulu, diketik aja di sini snip ya, snip. Aja snip. Nah, nanti muncul snipping toolnya, tinggal ditambahkan di tinggal di sini ya. Nah, sematkan dari taskbar. Kalau saya sudah, jadi di sini muncul seperti ini. Nanti kelebihan snipping tool ini mempermudah Bapak Ibu, misalkan mau mengcrop apa gitu ya, kita klik aja new. Misalkan ini gambarnya yang mau dijadikan ya, yang mau dijadikan, mau disimpan. Nah, ini tinggal kita copy ya. Nanti kalau copy, nanti tinggal disimpan di mana. Nah, saya kembali lagi ke kuis tadi. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada soal, ada gambarnya. Kemudian untuk option pilihannya caranya sama seperti tadi ya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada perlu subjudul ya, subjudulnya dimatikan aja, nggak usah dinyalakan. Seperti itu. Tinggal tambahkan pilihannya. Nah, ini juga berbentuk equation. Kita klik seperti ini ya, kita blok, kita nonaktifkan numberingnya ya. Tidak ada. Nah, kemudian kita pastekan. Kita copy dulu, Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini. Sebelumnya ini diubah dulu ke matematikanya ya, beralih ke matematika 1 2 3 dulu ya. Kemudian kita pastekan. Selanjutnya baru tinggal kita klik, ini berubah lebih menjadi equation. Ini yang nggak dipakai dihapus. Soalnya ini jawaban pilihannya adalah yang dan saya sudah menjelaskan ya, menambahkan equation pada pilihan, pada soal, menambahkan gambar. Nah, sekarang bagaimana soal yang berbentuk misalkan ABCDE-nya itu gambar semua ya. Nah, seperti ini. Misalkan di soal saya ini ABCDE-nya ini gambar semua, Bapak Ibu ya. Mungkin gambar grafik ini adalah A-nya gambar, B-nya gambar, C, D-E-nya gambar. Nah, itu ada satu trik yang bisa kita gunakan. Ini kita snipping tool aja semuanya. Nah, jadi kita snipping ini gambarnya ini ya, ABCDE-nya ini dalam satu, jadi sekaligus soal dengan jawabannya ya. Kita snipping tool. Nanti Bapak Ibu ya, saya sudah snipping tool tadi, nanti saya praktekkan saja. Nah, kita snipping tool seperti ini antara option, soal, dan pilihannya ya, nanti tinggal disimpan. Kalau sudah, kita kembali ke soal sini tadi, maka soal berikutnya masih berbentuk pilihan. Nah, kita tinggal menyisipkan di sini. Nah, ya. Kita tambahkan, sisipkan media, gambar, kita pilih di sini. Nah, seperti ini. Nah. Ini pertanyaannya bisa dihapus. Nah, jadi sudah ada soalnya, ada gambarnya ya Bapak Ibu, ABCDE-nya. Nah, terus bagaimana cara menambahkan di optionnya? Jadi kita kasih aja di sini, berarti kita tidak perlu matematika, kita nonaktifkan tombol matematikanya ya. Di sini kita bisa tuliskan optionnya, di sini optionnya A, option B, tambah opsi, option C ya. Tambah opsi lagi, option D, kemudian tambah opsi lagi, option E. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, sekarang bagaimana kalau untuk yang berbentuk teks, misalkan bahasa Indonesia itu kan biasanya panjang-panjang ya, narasinya, teksnya, itu juga bisa, Bapak tinggal ditambahkan aja ya. Misalkan ada soal saya tadi yang berbentuk teks, nah misalkan seperti ini ya. Nah, tinggal di copy aja. Teks yang panjang itu tinggal di copy, dimasukkan ke dalam formnya. Atau mau diketikkan langsung juga tidak apa-apa, nanti tinggal dirapikan. Nah, di enter-enter itu tidak masalah. Tinggal diketikkan apa pertanyaannya ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, untuk survei ya. Untuk Microsoft Form maksud saya baik itu tadi berbentuk formulir maupun yang berbentuk kuis. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan tugas Bapak Ibu mengumpulkan tautan linknya ya. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengumpulkan tautan link form atau link kuis. Nah, misalkan kita sudah tadi di sini kita atur dulu ya, sebelum kita bagi kita atur dulu di pengaturannya. Nah, kalau untuk kuis Bapak Ibu, di sini ada pengaturannya, opsi untuk kuis, tampilkan hasil otomatis. Berarti ini hasilnya otomatis. Kalau tampil hasil otomatis, berarti siswa kita menjawab salah, maka dia bisa mengetahui jawaban yang benar. Kemudian dia juga bisa mengetahui berapa nilainya. Kalau kita hidupkan ini, tampilkan hasil otomatis. Tetapi kalau kita tidak ingin, kita matikan. Nah, ini berarti responden itu hanya bisa melihat setelah kita itu meninjau jawabannya secara manual ya. Seperti itu. Kemudian ini yang dapat mengisi formulir siapa? Bisa kita bagi aja siapapun ya. Nah. Saya izin minum dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita bagikan ya. Ya, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kita salin. Ya, Bapak Ibu tinggal disalin. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, Bapak Ibu dibuka tugasnya ya, tugas yang di Teams itu. Di tugas ini, tugas hari ini ya, tugas D2. Saya buka ini sudah. Kantong tugas 3, Microsoft Form. Nah, Bapak Ibu lihat tugasnya. Ya, sambil saya arahkan sini. Bagi proses. Nah, ini karena saya sebagai guru tampilannya seperti ini. Kalau saya ingin melihat tampilan Bapak Ibu atau siswa kita klik sini ya. Di sini ada sembunyikan nama siswa, edit tugas, tampilan siswa, ada ekspor ke Excel. Jadi jawaban yang setelah kita koreksi itu bisa kita ekspor ke Excel Bapak Ibu. Kita pilih tampilan siswa. Nah, ini tugas Bapak Ibu hari ini adalah unggah link atau tautan formulir atau kuis. Dipilih salah satu aja Bapak Ibu ya. Bisa formulir atau kuis dengan 5 pertanyaan. Nah, bagaimana cara mengumpulkannya? Bapak Ibu nanti tinggal klik di sini ya. Diklik di sininya. Kalau karena saya di sini sebagai guru, saya tidak bisa mengumpulkan. Nah, saya akan mempraktekannya. Saya cari dulu di Teams yang lain yang saya sebagai murid. Mungkin di sini ya, di virtualnya Bapak Muhammad Taufik. Saya cari dulu ada tugasnya enggak di sini. Nah, mungkin ini ada tugasnya ya, tugas beliau. Coba saya sebagai murid nih ya, saya akan mengumpulkan tugas yang berbentuk tautan link. Nah, caranya kita di sini ya, tambahkan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu juga sama sebagai untuk mengumpulkan tugasnya, diklik tambahkan pekerjaan. Nah, kemudian kalau kita memilih mengumpulkan foto atau screenshot ya atau
file itu kita kan unggah dari perangkat. Nah, kalau kita ingin mengumpulkan yang berupa tautan, itu Bapak Ibu diklik yang di sini, yang ada di sini ya, di poin ketiga tautan. Nah, kemudian kita pastekan tadi, sudah kita salin tadi formnya, form kuisnya, kita pastekan. Nah, ini ya. Kemudian dikasih deskripsinya. Misalkan tadi kuis ya. Nah, kuis atau form kuis. Nah, form kuis. Nah, kasih nama misalnya nama Bapak Ibu siapa boleh. Kemudian tinggal dilampirkan. Setelah itu jangan lupa dikumpulkan. Nah, kumpulkan ya. Jadi jangan lupa dikumpulkan. Nah, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, kita kembali untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan aja Bapak Ibu ya. Dipersilakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan bisa dinyalakan audionya. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi, Microsoft Form dan form survei dan form kuis? Silakan Bapak Ibu. Pak Muhammad Taufik. Silakan Ibu. Bagaimana Bu tadi penjelasan saya, apa didengar Bu di sana? Terdengar? Iya, sudah sangat baik Bu. Oh, alhamdulillah. Saya sendirian sepertinya. Ada yang ingin kan Bu? Kalau tidak ada bisa dicoba aja anunya tugasnya ya. Nanti kita sambil. Ya Bu, kita mau coba ini lagi ke office dulu, buka office. Oh iya. Office.com ya Bu ya. Office.com-nya dulu. Silakan Bapak Ibu ya. Jadi untuk 1 jam ke depan ya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugasnya yang di tugas kantong tugas 3 ya. Atau survei juga boleh. Pertanyaannya juga bebas aja, bentuknya seperti apa, serah Bapak Ibu. Nanti dikumpulkan di anunya ya, di tugas kantong tugas D3. Kalau ada yang ingin ditanya, dinyalakan aja audionya Bapak Ibu. Sambil saya berbagi layar lagi. Saya kembali ke ke Teams kita ya Bapak Ibu. Saya lihat di sini, siapa tahu Bapak Ibu sudah ada yang mengumpulkan. Ini ya, Bu Emi baru melihat. Kemudian Ibu Jauhariana juga baru melihat. Ibu Karina baru dilihat. Pak Muhammad Ramli juga baru melihat ini ya. Ibu Nisaul Hoiriyah juga baru melihat ya. Ini Bapak atau Ibu ya, ini Nurlis baru melihat. Kemudian Ibu Rahayu Utami juga. Nah, ini ada Pak Supriyadi. Saya lihat ya Pak pekerjaannya.
Nah, ini ya Bapaknya buat, berarti saya jawab ya. Saya jawab dulu. Saya cek. Sudah 2, 3, 4, 5. Ya, betul ya, Bapak. Saya kembali ke sini. Jadi Bapak sudah betul ya pekerjaannya. Untuk Pak Supriyadi, saya kasih komentar, mantap Pak. Saya kasih nilai ya, Bapak Iya, terima 100. kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Saya tutup. Saya lihat lagi ya. Ini Ibu Siti Fatimah Olong. Kemarin sudah ya kayaknya. Oh, belum ya. Tutup. Pak Tajudin. Ya, Bapak Ibu yang lain bisa sambil membuat saja ya. Jadi supaya nanti tidak ada PR-nya, bisa dicoba aja dikerjakan. Ya, bebas aja mau form survei atau kuis ya, dengan tipe pertanyaan yang terserah Bapak Ibu. Nanti ke depannya saya yakin Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri ya. Kalau sudah kita dapat akun Office itu insya Allah kita bisa menggunakannya ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ya. Sambil menunggu saya periksa juga lagi ya yang lainnya. Tugas yang lainnya saya lihat lagi dari tugas Microsoft Teams belum bisa ya. Kalau tugas D3-nya sudah dilihat ya. Nanti sambil Bapak Ibu bekerja, sebentar saya kirimkan redeem kode yang D2 ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memasukkan redeem kodenya. Redeem kode D2. Saya snipping tool dulu ya fotonya. Saya kirimkan, bentar ya Bapak Ibu. Redeem kode D2. Di grup training MO 3651 ya. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Redeem kode D2-nya sudah saya kirim di grup WA. Nanti bisa diisi. Kemudian jangan lupa link surveinya. Jadi link survei itu sangat penting bagi kami untuk melakukan ya perbaikan-perbaikan ya. Mungkin di sisi mana penyampaian kami sebagai trainer yang masih perlu. Bapak Ibu bisa menyampaikan saja di sarannya itu ya. Jangan takut ya, ketikan aja
Itu semua untuk kemajuan baik dari segi trainer maupun dari segi Office 365. Jadi misalkan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan, silakan saja. Silakan nanti bisa diisi ya. Redeem kode D2-nya seperti kemarin berarti masuk ke Microsoft Educator Center. Setelah di sana, setelah dimasukkan kode redeemnya, baru Bapak Ibu bisa melihat transkripnya akan bertambah ya. Kalau kemarin baru 2, kemarin ada juga 1 redeem kode itu dari Pak Master ya. Beliau memerintahkan kami para trainer untuk menyampaikan redeem kode itu ya. Jadi itu kata beliau adalah hadiah dari untuk Bapak Ibu semua ya dari beliau. Jadi silakan diisi redeem kodenya. Jadi redeem kode itu berguna untuk penyampaian training yang seperti ini ya. Kalau yang Bapak Ibu kerjakan sendiri yang learning part atau kursus itu tidak ada redeem kodenya ya. Jadi nanti di situ hanya tidak ada tulisannya training let is training itu seperti itu ya. Seperti kalau kita lihat saya lihat dulu di kita berbagi lagi ya. Stop. Saya buka Microsoft Educator Center saya ya, profil saya Microsoft. Jadi Bapak Ibu biar tersimpan lama, jangan khawatir, itu masih bisa dibuka ya. Asal Bapak Ibu ingat akunnya dan sandinya. Sudah masuk ke Microsoft Educator Center. Nah, ini check in ya. Bapak Ibu check in. Nah, pasti akan diminta memilih ini akun guru inovatif saya. Nah, ini sudah foto profil saya, tinggal Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu nanti untuk memasukkan redeem kodenya seperti kemarin ya, redeem achievement kode. Nah, ini tinggal dimasukkan di sini. Ya, dimasukkan tadi ya, yang ada dibagikan tadi, kemudian di redeem. Saya akan melihat ini. Nah, ini profil dari transkrip saya ya, transkripnya. Jadi kalau kita trainer itu minimal 9 Bapak Ibu ya, 9 lembar untuk transkripnya. Nah, ini yang sertifikat Bapak Ibu ya. Itu, nah kalau ingin mendownload tinggal diklik aja di sininya ya, view detail. Nah, ini view sertifikat. Tinggal di download di sini ya. Nah, seperti itu. Kalau ingin melihat transkripnya yang di atas ini, nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan training kursus yang ada rencananya, biasanya itu ada ya. Ada juga kursusnya itu yang tidak ada rencananya. Jadi tergantung dari Microsoft-nya. Nah, kita lihat view transkripnya. Nah, nanti yang kata saya kalau dia tidak ada redeem kode, itu bentuknya seperti ini saja ya. Jadi kapan selesainya ya, complete on, ini tanggal 7 bulan 10. Nah, tapi kalau yang ada redeem kode, itu ada tulisannya seperti ini, instruktur led training. Jadi artinya ini diperoleh dengan memasukkan redeem kode ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berarti hari ini nanti di situ tulisannya materinya adalah Microsoft Form dan OneDrive. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal insya Allah besok hari terakhir jadi 3 ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang Microsoft Form-nya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke OneDrive-nya. OneDrive ini tidak ada tugasnya Bapak Ibu. Hanya sekedar pengetahuan tambahan ya bagi Bapak Ibu semua. Apa sih itu OneDrive?
Ya, jadi saya Bu Ibu, Rahayu. Ya, silakan Ibu. saya tadi ini kan lagi buat soal Bu. Sementara tadi saya sudah buat yang question, ini yang Heeh. choice. Kalau yang untuk choice kita kunci jawabannya itu yang mana ya Bu diklik tadi? Ada di bagian kanannya, Bu, kanan dari soalnya itu. Di bagian Ya. kanan dari soal ya. Ya, nah itu Bapak Ibu tinggal klik aja mana jawaban yang benarnya A, B, C, D, E-nya klik salah satunya. Oh gitu ya. Ya, ini saya buka tadi. Ini munculnya ada malahan tong sampah. Saya Tong sudah sampah. Itu hapus Bu kalau tong sampahnya. Ada ini kan ntar. tadi ada gambar kayaknya di sebelahnya itu. Kalau ini kok nggak ada. Di sini Bu, Ibu bisa lihat punya saya ya. Oh ya sebentar. Oh ya. Nggak sudah tampil nggak? Nah di sini jadi ada jawaban tepatnya Ibu seperti ini juga nggak? Nggak ada. Jadi kosong aja semua. Nanti kalau saya klik di salah satu, misalnya di A saya klik, nanti yang Heeh. muncul malahan tong sampah. Ibu tadi milih kuis atau formulir Saya pas pilih pertama mulai? Pas formulir. pertama formulir. Nah itu kalau formulir untuk survei Bu. Oh, Jadi kalau kita milih yang tadi ini, saya ulangi. Jadi ya. kalau kita ingin mengerjakan kuis, kita pilihnya yang kuis baru. Nah ini Bu. Nah bisa dilihat Bu tampilan di layarnya. Jadi Iya. kalau kita ingin mengerjakan kuis yang ada poinnya, ada jawaban benarnya, itu pilihnya kuis baru. Oh, dia nggak bisa digabung ya. Jadi satu pertanyaan Iya. nggak bisa ada quiz, nggak bisa langsung ada jawaban singkat. Kalau jawaban singkatnya esai berarti Bu ya? Iya kan bisa biasanya itu di atas, misalnya bagian pertama kan untuk nama pasti jawaban singkat. Terus yang Iya. kedua kita pakai quiz, Iya. isi misalnya. Tapi betul seperti itu. Tapi kalau itu kita pilihnya yang kuis, Bu. Kalau kita pilih formulir, nanti seperti itu tadi. Kalau kita pilih formulir baru, dia nggak ada untuk jawaban benarnya tidak ada. Oh gitu. Itu milihnya yang Oh, di titik banyak itu ya Bu, yang ada 9 dekat form itu ya. iya. Oh iya iya Bu ya. Iya Jadi saya pas tadi. mulai tadi, pas baru mulai ini di atas ini kan ada itu, ada kuis baru, ada tanda yang ke bawah untuk pertanyaan lain. Nah, itu diklik yang kalau kita mau kuis, pilih yang kuis berarti. Oh iya Bu. Heeh. Jadi kalau yang ada jawaban benarnya itu berarti pilih yang kuis. Kalau tidak ada jawaban benar atau cuma esai, tapi juga kalau esai juga kan kalau kita kuis kan esai ada jawaban untuk ada poin nilainya ya Bu ya. Nah itu Iya, iya. berarti tidak tidak kalau formulir harus kuis baru. Quiz baru ya Bu ya. Ya, jadi kuis itu yang ada poinnya sama ada jawaban benarnya. Oh iya iya. Berarti kita masuk dari sini dulu form lagi. Ya, dari POM. Kalau form itu cuma Wave, Teams, Note, Excel, Draft, PowerPoint, Wave. Kalau untuk quiz itu di mana ya Bu pilihannya? Ini kita sudah di form ini. Enggak pilih di quiz. Atau di bagian ini kita pilih dulu share. Kok bisa? Enggak sih, belum. Sudah tampilnya seperti punya saya ini enggak, Bu? Ada di atasnya ini kuis baru. Enggak ada, masih Microsoft Form aja di atas. Oh, Microsoft Form. Baru ada bentuk ada dua, ada biasanya kuis sama apa? Ada formulir, ada kuis ya, atas bawah gitu ya. Punya Ibu. Ibu sudah klik formul anunya Microsoft Form-nya, terus tampilannya ada dua, biasanya atas bawah gitu. Apa ya? Jadi kemana ini? Bisnis baru mungkin. Iya kalau Ibu mau ketiknya kuis baru Bu. Kalau yang ada jawaban benar itu pilihnya kuis baru. Kalau yang umum bisa juga tampilannya dua kotak gitu. Yang atas tulisannya formulir, yang di bawah tulisannya kuis. Ada tampilannya seperti itu. Tergantung tampilan dari ininya Microsoft Form-nya ini ya.
Kalau ini kan dia ke mendatar gini ya, kuis baru, kemudian ada tanda untuk, nah diklik dulu baru muncul formulir baru. Berarti kalau kita mau membuat kuis ulangan harian, dipilih yang kuis baru. Saya nggak ada muncul tulisan kuis baru itu. Punya Ibu apa tampilannya? Tampilannya hanya kita langsung klik form aja tadi. Habis diklik form ada apa di situ? Langsung muncul yang soal ini. Question kita pilih sudah. Add new. Sama. Biasanya ada dua Bu dia Bu. Kalau yang Ibu kotak-kotak gitu ya bentuk tampilannya ya. Tadi pertama. Atau Ibu ketik United form ini langsung masuk ke soal dia. Jadi kita langsung klik. Langsung ya. Iya, langsung question, Langsung responses. question. Langsung kita lihat respon, kan belum ada respon. Baru buat quiz ini. Jadi langsung unfilled form. Langsung kita selection di situ. Jadi langsung saya pertama buat nama, jadi pakai di add new-nya itu. Oh, berarti tadi ada new form sama biasanya ada new form, new quiz. Ibu tadi pilih, Ibu tadi form ya? Belum ada. Nah, kalau new coba Ibu ulangi lagi tadi office.com-nya, Ibu klik nanti baru pilih, atau sudah ada itu pilih yang formnya itu Microsoft Form-nya, Ibu diklik lagi, nanti biasanya ada muncul. Nah, seperti ini saya klik lagi Microsoft Form, dia akan muncul yang baru. Barku hilang lagi. Keluar dia sendiri dengan sendiri. Ini saya keluar lagi, masuk ke Microsoft. Itu kan ke form. Iya. Langsung ke form kan. Sudah tuh masuk tuh. Iya, tadi sudah ku kok. Ada tampilannya biasanya, ada dua gitu, ada new form, new quiz, atau form dengan quiz. Biasanya ada dia perbedaannya Bu, ada dua dia tampilan awalnya itu di sebelah kiri itu yang kosong-kosong itu ada dua. Nanti kita pilih yang mana. Kalau kita ingin membuat survei, jejak pendapat, formulir, berarti yang kita pilih. Kalau kita ingin membuat kuis ulangan harian, berarti kita pilih yang new quiz atau kuis baru. Oh iya Bu ya. Nanti kita Quiz ini ada nih, new quiz. Iya, nah itu Ibu pilih yang itu Bu. Pilih yang new quiz. Jangan pilih yang formulir. Oh iya Bu. Coba keluar dulu. Bikin baru lagi, ulangi aja lagi. Ya Bu, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Bapak Ibu yang lainnya, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita sudah dipahami. Saya akan menyampaikan tentang OneDrive ya, sebagai pengetahuan tambahan aja tentang Office 365. Jadi OneDrive ini tidak ada tugasnya ya untuk Bapak Ibu. Jadi untuk OneDrive itu sama, kalau kita ingin membukanya, itu kita masuknya juga melalui tadi ya, office.com. Bapak Ibu bisa mengklik office.com-nya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengklik tab baru ya, kita ketikkan misalkan office.com. Nah ini ya tampilan-tampilannya tadi ya. Untuk OneDrive itu lambangnya yang berbentuk awan. Ini Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Nah ini Outlooknya email ya, berbentuk Gmail, bentuk email saya. Nah ini yang OneDrive-nya Dana. Kalau kita dekatkan yang muncul nih ya OneDrive. Nah Bapak Ibu klik aja OneDrive-nya. Di OneDrive ini kita bisa menyimpan file apa saja ya. Nah
Jadi kita juga bisa membagikannya. Kita ingin membagikan file kita kepada teman-teman kita, itu bisa kita menggunakan OneDrive. Nah, di sini caranya, misalkan Bapak Ibu ingin mengupload filenya ya dari laptop, ya dari komputer Bapak Ibu ya ke dalam OneDrive. Nanti tinggal pilih aja di sini ada upload ya. Nah, ini kita klik uploadnya. Nah, ini yang mau diupload apa? Apakah file atau folder? Bapak Ibu tinggal milih. Misalkan saya mau upload satu file aja, jadi kita pilih file. Nah, tinggal dipilih apa filenya ya. Misalkan saya mau masukkan file PPT aja. Saya cari dulu filenya. Misalkan PowerPoint saya. Misalkan ini ya, PPT grafik fungsi trigonometri mau saya bagikan. Nah, kita buka. Ini lagi proses ya. Mengupload. Uploading satu item to dokumen. Nah, dia akan muncul di sini ya. Kita lihat yang sudah ada ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di sini yang baru saya masukkan. Ini tandanya ya, baru masuk tadi grafik fungsi trigonometri. Nah, ini jadi itu cara kita untuk mengupload file-file kita di dalam OneDrive Bapak Ibu. Jadi nanti suatu ketika Bapak Ibu pergi kemana ya, tidak membawa laptop, Bapak Ibu akses internet, Bapak Ibu bisa membukanya ya. Membukanya di laptop yang lain ya dengan memasukkan akun Office 365 Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita ingin berbagi? Kalau ini tulisannya masih privat ya. Bapak Ibu privat, ini berarti belum saya share, masih pribadi. Kalau tampilannya share seperti ini, berarti ini sudah pernah saya bagikan ya. Saya bagikan. Nah, bagaimana untuk pengaturan share-nya? Itu di sini Bapak Ibu bisa kita lihat ya. Nah, kalau kita klik yang ini tadi ya, kayak seperti untuk share. Nah, ini ada kepada siapa akan kita bagikan ya. Berarti ini akan dibagikan menggunakan people in Guru Inovatif with the link and view. Jadi semua yang menggunakan akun Guru Inovatif ini bisa melihat ya. Bisa melihatnya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada anyone with the link. Nah, berarti kalau kita setel anyone with the link, berarti ini siapapun yang memiliki tautan ini yang mendapat, kita bagikan tautannya. Misalkan ya, kita posting di grup WA. Nah, itu semua yang mendapat tautan itu bisa melihat walaupun dia bukan akun Guru Inovatif ya. Nah, kalau yang ini tadi yang people in Guru Inovatif with the link. Jadi ini hanya khusus untuk domain Guru Inovatif. Nah, kita pilih aja misalkan yang anyone with the link. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin membagikan filenya ke siswa Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa ini anyone with the link. Nah, kemudian nanti kalau di sini masih tercentang auto editing, itu jangan dicentrang ya. Nah, ini berarti ini kalau auto editing itu berarti dia bisa mengedit. Mengedit itu maksudnya bisa merubah-rubah susunan dari file Bapak Ibu. Jadi jangan dicentang, dihidupkan di sini auto editingnya. Nah, kalau sudah ini sudah anyone with the link, misalkan ya, tinggal kita terapkan. Nah, kalau sudah kita akan mendapat ini ya, tinggal di copy linknya. Nah, bisa di copy linknya. Nah, ini tinggal dipastekan, dipaste kemana? Ya, dipaste di grup WA ya, dipaste ke mana saja yang Bapak Ibu inginkan. Nanti dia bisa masuk ke dalam untuk mendownload ya atau melihat. Jadi bisa melihat dan mendownload dari file OneDrive kita. Seperti itu. Jadi untuk OneDrive seperti itu aja Bapak Ibu ya, jadi sangat mudah. Jadi tinggal untuk upload.
Jadi seperti yang di materi-materi yang ada di file itu, di Microsoft Teams, itu juga sama prosesnya seperti ini ya, tinggal di-upload. Seperti itu tentang OneDrive. Jadi penyimpanannya sebesar 1 terabyte. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kepenuhan. Kalaupun nanti sudah penuh, itu akan bertambah lagi ya. Akan ditambah menjadi 5 ya, kalau nggak salah itu informasinya menjadi 5 TB ya, 5 terabyte. Jadi sebagian itu ada yang menyimpan file-filenya di OneDrive-nya. Jadi kalau kita tidak ingin orang lain melihat, jangan kita share ya, kita privat aja di sini. Jadi tidak usah di-share. Di sini juga bisa kita rapi-rapikan ya filenya. Itu sama penyimpanannya seperti di laptop atau komputer Bapak Ibu. Kan itu Pak Topik sudah ada di tempat? Sudah ya? Ya. Sudah selesai ini untuk penyampaian materinya. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan mungkin tadi sudah ada, atau yang belum bertanya silakan bisa buka audionya atau yang lainnya ya. Jadi Bapak Ibu tugasnya sangat mudah ya. Hanya link tautan daripada form sejumlah 5 pertanyaan baik survei maupun kuis ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah bisa lah. Dan sambil masih meeting ini ada yang mengerjakan, alhamdulillah kalau bisa sudah di ini kan ya Bapak Ibu ya, dikumpulkan kalau bisa gitu ya. Semakin cepat mengumpulkannya, kan semakin cepat selesai Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah, jadi tidak repot lagi nanti ke depannya, karena tugasnya ini akan kita laporkan dengan Bapak Master ya, sebagai syarat kelulusan Bapak Ibu semua. Yaitu mungkin masih ada waktu kita ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada kita cukupkan. Atau Pak Tajudin ya, mohon maaf Pak ya, karena memang dari servernya begitu, dan memang dari kendala semua trainer di Indonesia, se-Indonesia ini kebanyakan para peserta masih belum bisa buat Teams ya Bapak Ibu. Jadi coba aja terus, dan kapan ada waktu coba aja ya. Nah kalau bisa masuk, alhamdulillah bisa masuk. Mungkin Pak Tajudin ada yang mau ditanyakan Pak? Pertanyakan untuk tugas yang kantong 1 itu kan upload red code sama sertifikat apa Kak? Yang apa itu? Kayak sertifikat kah? Unggah transkripnya aja Pak, transkrip. Transkrip itu kan iya, saya sudah download. Kemudian red code-nya kan saya dapat 2, yang pertama yang kemarin Ibu Jum share itu, kemudian Pak yang share lagi toh. Kan bertambah. Itu nunggu sampai selesai dulu baru kita unggah atau langsung bisa diunggah saja? Nunggu aja besok Pak ya, besok sekalian terlengkap. Jadi nanti transkrip Bapak ada 5, pokoknya kuncinya ada 5, redeem kodenya ada 3, custom trainingnya ada 3, kemudian ditambah kursus 2, terserah Bapak Ibu. Jadi nilainya 100 ya. Jadi kalau kurang daripada itu enggak sampai 100, makanya kita kasih umpan balik biasanya kalau nilainya kurang gitu ya. Oh begitu Pak. Ya seperti yang peserta yang lain juga kemarin ada yang sudah ngumpul, tapi tetap aja kita kasih nilai. Kalau misalkan dia baru 2 kursus 1 redeem kode, berarti kita kasih 60 Pak. Nah nanti kalau misalkan sampai hari ini lagi berarti 80. Nah nanti besok kalau sudah lengkap lagi ngumpul ya 100 berarti. Dan jangan lupa untuk formnya kan minimal 5 Pak ya, 5 pertanyaan Bapak Ibu ya, jadi harus 5. Nah kalau cuma 3 ya berarti 60. Nah kita umpan balik lagi gitu.
Saya sudah bikin Pak, cuman yang form itu Mm-mm. sudah bikin 5, cuman saya nanti kalau mau mengunggah berarti klik di tautannya saja Pak ya, di linknya Ya gitu. Pak, betul tautannya. Nanti kita yang ngecek Pak, para trainer. Ngecek, kita buka satu-satu file peserta. Nah, tapi jangan lupa tadi pengaturannya Pak ya. Kalau bisa anyone with the link, artinya semua orang bisa melihat. Iya. Jadi saya biar pakai Oh akun begitu. apa aja bisa buka, Oh. atau yang enggak punya akun sama sekali bisa buka. Nah, Baik. itu. Ya, itu aja penting. Yang penting untuk tautan link dari hari ini sama besok. Yang penting siapa saja yang melihat tautan atau anyone with a link, nah, atau the link, Iya. biasanya gitu. Iya Pak. Jadi ketika saya klik terbuka di Google Chrome saya. Nah, saya lihat cek, oke, seperti kemarin kan sudah gitu. Iya Pak. Ya, kalau enggak ada umpan baliknya tapi nilainya sudah 100, ya berarti sudah benar, enggak tanya lagi gitu. Sama seperti kalau kita ngasih nilai siswa 100 kan dia enggak bakal tanya salah saya di mana, Pak. Tapi kalau nilainya 80 pasti tanya, apa salah saya gitu. Nomor berapa saya kurang gitu. Ya sama lah seperti ini, hanya kan bedanya nih virtual, Pak ya. Iya Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Pokoknya coba aja Teams-nya lah gitu. Iya. Kemarin malam kemarin ada yang beruntung itu Pak Jumeri di sesi siang itu bisa masuk malam itu Pak. Dia bikin Teams-nya gitu. Ya saya coba-coba ini, saya sudah berapa kali nggak bisa masuk. Oh, apa iya, saya yang salah Pak. masuk atau salah? Bukan Pak, nah, insya Allah masih server Guru Inovatif. Tapi kalau pakai akun yang lain sih bisa, akun yang lain, akun Office 365 yang lain. Iya. Terus artinya begini Pak, saya tanya lagi, ini kalau kita sudah lulus, terus kita sudah dapat akun itu, kita bisa mengelola kelas ya Pak ya? Bisa kan Pak? Nah, untuk mengelola Pakai kelas akun sih inovatif itu agak sulit Pak mengelola kelas karena siswanya belum punya akun Office 365 kecuali ya sistem bayar sih Pak. Di online gitu per bulan berapa gitu. Oh begitu. Tapi kalau sih nggak bisa Pak, kecuali Bapak deploy akun Office 365 per sekolah Bapak, nah itu gratis sesuai yang pemeliharaan kemarin itu. Cuman artinya kalau kita bikin tugas, kemudian linknya tautan any the link itu bisa siswa mengerjakan melalui link-link. Oh iya, kalau masalah link semua pokoknya setiap diganti semua siswa semua yang bisa lihat, ya siswanya bisa masuk semua Pak. Baik kuis yang sesuainya itu atau file yang Bapak share pakai OneDrive Bapak itu bisa juga. Masukkan di grup WA atau grup Telegram atau grup yang lain bisa semua. Masukkan di Facebook pun juga bisa Pak kalau ada sekolahnya. Iya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Boleh Pak itu. Kita juga waktu awal belum deploy akun Office 365 juga begitu Pak. Ya, jadi kuis kita atau tugas kita pakai itu gitu. Pakai Microsoft Form, dan pakai Sway-nya juga untuk nampil videonya kan gitu. Iya Pak. Yeah. Ya makasih Pak Tajun Hamid ya Pak. Sama-sama ya Pak. Ya sama-sama Pak ya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan Bu Siti Mohon Fatimah izin Pak bertanya sedikit. mau menambahkan? Ya silakan Bu. Kalau ingin menambahkan. Ini saya bertanya sedikit tentang Sway. Apa ini kita buat biodata atau kita buat materi? Kalau form saya sudah kirim. Oh iya. Oke, makasih. Yang Sway Bu ya. Sway terserah aja Bu. Yang penting saya mau itu menyambung kah atau tidak materinya itu, yang penting di dalamnya itu ada teks, ada video, ada gambar, sama ada embed dari form atau survei Bapak Ibu, ya kan kuisnya itu. Jadi kalau masalah di dalam Sway-nya misalkan enggak nyambung, nggak apa-apa itu Bu, kita nggak ngelihat itu. Tapi kalau nyambung materinya atau ya malah bagus, ya kan? Jadi terserah Bapak Ibu lah kalau itu tidak masalah. Yang penting persyaratannya disyaratkan oleh Microsoft Indonesia itu, yang penting pertama harus ada teks. Nah, kemudian yang kedua harus ada video gambar, ya kan? Kemudian yang ketiga ada video. Nah, keempat ada embed kuis atau form. Jadi harus ada 4 Bapak Ibu ya.
Jadi satu nilainya 25, karena memang di penilaiannya rubriknya seperti itu. Satu itu nilai 25, ada ini 25, 50, ada ini 75, ada semuanya berarti 100. Begitu namanya aturannya. Kalau yang paling mudah sih Microsoft Teams, cuma cukup screenshot Teams-nya sudah dibuat, ya mau posting materi kah, mau tidak kah, mau anggotanya berapapun, ya tidak ada anggotanya pun juga nggak apa-apa, asal dari screenshot Teams-nya sudah langsung nilainya 100 ya. Itu aja. Terima kasih ya. Silakan mungkin ada pertanyaan lain. Atau Bu Siti Fatimah mau nambahkan karena sudah pengalaman juga ini Ibu ini. Saya rasa sudah cukup Pak materinya. Oh iya, makasih Bu. Ya, siapa tahu Ibu mau nambahkan atau pengalaman di sana di Malukunya gitu. Kalau kita di Maluku ini sudah Office 365-nya kita sudah berlakukan di sekolah. Kemudian Alhamdulillah. kita punya akunnya sudah ada untuk siswanya kita sudah coba. Iya, iya, iya. Sejak kegiatan guru inovatif, maka kita langsung beli akun, makanya kita sudah buat 450 siswa punya akun. Wah, Masya Allah, ya, ya, ya. Banyak banget sekolah Ibu. Berapa kelas itu Bu? Ada kelas 10 itu ada 5, kelas 11 itu ada 5, kemudian kelas 12 itu ada 4. Jadi total semua itu 450. Oh iya, iya, 14 kelas Bu ya, saya 12 kelas itu. Hebat. Iya, iya. Ya, Bu, ya. Jadi, untuk sementara nih kita belajarnya tatap muka. Kalau yang bulan Maret itu kita luring, daring menggunakan Office 365. Alhamdulillah kemarin saya ikut kegiatan guru inovatif itu, imbasnya itu harus kita cari siswa agar kita bisa lulus, makanya saya ambil kepala sekolah sama guru-guru itu di sekolah untuk jadi siswa saya agar saya bisa lulus jadi trainer. Iya, iya, Masya Allah. Iya, iya. Ya, hebat Ibu ya. Nah, itu saja pengalaman saya di sekolah. Kemudian guru-gurunya juga sudah alhamdulillah sudah sebagian mahir untuk menggunakan Office 365. Dia punya gamenya juga ada, Kahoot. Iya, 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 iya. Iya, Bu, makasih ya. Ya, Bapak Ibu semua, kita doakan semoga persalinan daripada istri Pak Dumyati ini lagi mau melahirkan sebentar lagi ya. Jadi kita doakan bersama. Tadi beliau ini masih pakai HP saja katanya karena di puskesmas lagi mengantarkan untuk periksa kehamilan ini karena mau melahirkan anak yang pertama ini ya. Ya silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi pertanyaan atau tidak ada nanti kalau bisa hari ini semua pada mengumpulkan, ditunggu sampai malam, nanti kita cek semua. Kalau bisa ya tinggal kita cek satu-satu. Yang jelas semua tugas yang kemarin sudah mengumpulkan sudah saya koreksi semua ya. Jadi tidak masalah itu. Nah nanti tinggal hari ini saja. Ya mungkin sudah 11.45 atau gimana Bu? Karena kita nih bukan dibilang padat sih, tapi jadwalnya kebetulan berturut-turut terus ini. Iya. Iya Pak, mungkin bisa dicukupkan saja. Tapi Bapak Ibu ya, saya mungkin akhiri penyampaian saya tadi. Ya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bapak Muhammad Taufik. Ya baik Bu.